Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pak Marno yakin kalian pasti selalu sehat, luar biasa dan tetap semangat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada subtema yang keempat, yaitu tentang kemampuan dan keterbatasanku. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita bersama-sama mengawali dengan doa. Mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Semoga kami dapat belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita sudah bersama-sama menonton video tentang seorang pemuda yang memiliki prestasi dalam bidang lari. Video tersebut mengisahkan tentang seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa di bidang lari. Ia telah banyak meraih kejuaraan dalam lomba lari. Akan tetapi, suatu hari ia mengalami musibah kecelakaan, tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi atau dipotong sebatas lutut. Pemuda itu akhirnya frustasi, marah, putus asa dan jengkel. Namun, ada orang-orang terdekat terus memberi semangat kepadanya. Akhirnya, ia berlatih lagi menggunakan kaki palsu dan mendapat kesempatan untuk mengikuti perlombaan. Akhirnya, ia kembali meraih juara 1. Video tersebut memberi pesan kepada kita untuk tidak pernah menyerah dengan kekurangan yang kita miliki. Selama kita mau berusaha, berjuang, dan semangat, pasti Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Anak-anak, langkah pertama pembelajaran kita hari ini adalah membaca kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membuka bersama-sama kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai 10, atau kalian bisa langsung membaca di buku paket agama. Pak Marno harap kita semua membaca dengan serius karena akan ada tugas sesuai dengan bacaan kitab suci yang kita baca tersebut. Setelah bersama-sama kita membaca kitab suci tadi, sekarang Pak Marno akan memberi kalian tugas. Jawablah 4 pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, berdasarkan kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 10, karunia apa saja yang diberikan Allah kepada setiap manusia? 2, apakah setiap manusia memperoleh karunia yang sama dari Allah? Mengapa? Jadi nomor 2 ini ada 2 jawaban. Nomor 3, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap setiap karunia yang Allah berikan kepada kita menurut pesan kitab suci tersebut. Dan yang terakhir nomor 4, pesan apa yang kita ambil dari kutipan kitab suci tersebut. Demikian anak-anak tugas pertama kalian hari ini. Berikutnya, tugas yang kedua, melengkapi tabel kemampuan dan keterbatasanku. Jadi anak-anak, Pak Marno mau kalian menemukan kemampuan dan keterbatasan dari diri kalian. Contohnya, nomor 1, kemampuan dan keterbatasanku memiliki suara merdu. Cara menghadapannya, ikut tugas KOR di gereja. Itu sebagai contohnya. Kalian silakan mengisi kemampuan dan keterbatasan yang kalian miliki dan bagaimana cara kalian menghadapi
kemampuan dan keterbatasan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama rangkuman dari subtema yang keempat. Poin pertama, Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Berikutnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Selanjutnya, karunia itu berupa badan yang utuh dan sehat, dapat pula karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati. Ini kita bisa lihat dalam kitab Roma bab 12 ayat 6 sampai dengan 8. Aneka karunia dari Allah itulah yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dan kekurangan itu dapat berupa ketidaksempurnaan badan dan anggota tubuh, misalnya buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Keterbatasan atau kekurangan itu bisa juga berupa suara yang tidak merdu, tidak pandai olahraga, pemarah, keterbatasan mental atau difabel, dan lain-lain. Next, anak-anak, segala keterbatasan atau kekurangan itu hendaknya janganlah ditolak, melainkan dijadikan kesempatan bagi manusia untuk koreksi diri dan memperbaikinya, serta berjuang untuk meraih kesuksesan. Berikutnya, segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Sebaiknya, keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, kita akan menonton video inspirasi. Judulnya, Keterbatasan Fisik Bukanlah Halangan untuk Berbuat Baik. Terjun kayak begini, kita jadi lebih bisa bersyukur sih dengan keadaan kita ya. Kalau kita cuman lihat di TV atau cuman denger aja, kayaknya kurang merasakan, kurang ada di terlihat langsung gitu. Jadi kita seperti ada di tengah-tengah mereka, jadi keluarga mereka gitu. Komitmen bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita komitmen nggak, emang benar-benar mau melayani masyarakat nggak gitu. Tapi aku bilang aku ingin melayani masyarakat. Jadi nggak kenal itu habis hujan atau apa, aku dengan kasih ya tetap aku jalanin. Sebagai anak masih sedih ya, merasa disingkirkan, merasa diasingkan, itu ada. Belum lagi mendengar teman-teman ya kan, keluarga suka ngatain aku yang pincang lah, yang apalah, segala macem lah. Itu udah makanan sehari-hari. Sampai pas nanjak remaja aku baru bisa berpikir, oh kok dulu aku seperti ini ya, nanti masa depan aku gimana ya gitu. Masa iya aku harus seperti ini terus gitu. Karena sampai depresi benar-benar tidak menerima dengan keadaan sendiri, aku ingin bunuh diri pernah. Aku bisa seperti ini, itu butuh proses terus. Aku juga belajar untuk mengasihi sesama aku, sebagaimana aku mengasihi diri aku sendiri. Seperti Tuhan mengasihi aku. Walaupun kita tidak kenal dia, tidak tahu siapa dia, karena kasih itu tanpa mengenal, tanpa harus mengenal siapa dia,
siapa orang itu, tidak perlu. Kasih itu tanpa mengenal siapapun. Gimana videonya? Cukup menginspirasi kan? Nah, untuk diingat anak-anak, setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Anak-anak, dengan demikian selesai sudah pelajaran kita hari ini dengan subtema yang keempat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu kepada kami semua. Terlebih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Berkatilah kami selalu agar dapat memahami setiap materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru, sehingga mampu menjadi bekal bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Semangat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.